Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang kelanjutan sujud tilawah. Bagaimana tata caranya, hukumnya, waktunya. Maka kita insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan kekuatan kepada kita, kepahaman, supaya kita bisa membahas perkara tentang sujud tilawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum melakukan sujud tilawah sunnah bagi orang yang membaca dan mendengar ayat-ayat sajadah, baik sengaja atau tidak, baik di dalam atau di luar sholat. Hukum melakukannya menjadi wajib bagi seorang makmum yang imamnya melakukan sujud tilawah. Kalau kita sebagai makmum dalam sholat berjamaah atau sholat sunat yang dianjurkan berjamaah, maka apabila imam melakukan sujud tilawah, maka kita sebagai makmum mesti mengikuti imam. Dalam kondisi tersebut, jika makmum tidak melakukannya, maka haram serta dapat mengakibatkan batalnya sholat. Kemudian, kapan waktu kita sujud tilawah? Waktu melakukan sujud tilawah adalah setelah selesai membaca ayat sajadah. Sehingga jika diakhirkan sekiranya dalam durasi waktu yang cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat, maka waktunya habis dan tidak bisa dipotong. Jadi harus segera. Tapi jika selisih waktunya lama, maka sunnah sujud tilawah untuk ayat tersebut pada saat sudah tidak berlaku, sehingga tidak perlu sujud. Harus segera ini. Jika qori atau orang mendengarkan ketika baca ayat sajadah dalam kondisi berhadap, jika ia bersujud dalam waktu dekat, hendaklah ia bersujud. Akan tapi jika jeda antara bersujud dan bacaan ayat sajadah lama, pendapat yang paling sahih diputuskan oleh majelis ulama tidak perlu melakukan sujud tilawah. Ada yang mengatakan tetap melaksanakan. Ini ada pendapat Baghawi yang merupakan ulama bermazhab dengan kami. Syarat-syarat sujud tilawah. Pertama, bacaan Al-Quran tersebut disyariatkan sehingga tidak memasukkan bacaannya orang junub dan bacaan di saat rukuk. Yang kedua, menyengaja membaca ayat as-sajadah sehingga tidak memasukkan bacaannya orang gila, mengigau dan lainnya. Betul-betul dia sengaja baca. Yang ketiga, bacaan tersebut mencakup ayat sajadah secara sempurna, tidak hanya sebagian saja. Yang keempat, dibaca oleh satu orang. Yang kelima, bacaan tersebut dibaca pada selain sholat jenazah. Yang keenam, tidak terdapat pemisahan yang lama antara bacaan dan sujud secara uruf, secara kebiasaan. Kemudian, bila dilakukan di dalam sholat, maka ditambahkan 2 syarat. Kalau kita buat di dalam sholat, apa yang kita buat? Pertama, tidak menjadi makmum yang imamnya tidak melakukan ritual sujud tilawah. Dalam sholat kita tidak jadi makmum. Yang kedua, tidak hanya bermaksud melakukan sujud tilawah. Disebutkan ayat sajadah harus disertai dengan tujuan zikir. Kita melaksanakan sujud tilawah ini bukan semata-mata sujud tilawah tok saja, tapi bagaimana kita niatkan dengan tujuan zikir juga. Kemudian rukun-rukun sujud tilawah. Pertama, niat. Nawaitus sajadah sunatan lillahi ta'ala. Nawaitus sajadah tilawati sunatan lillahi ta'ala.
mesti niat. Yang kedua takbir. Nawaitu. Berniat. Allahu Akbar, bertakbiratul ihram. Ketika kita ini sudah niat, nawaitu sajadat tilawati lillahi ta'ala. Sengaja aku sujud tilawah karena Allah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbir maka sujud. Kemudian di dalam sujud ada tumakninah. Berhenti sejenak. Kemudian duduk. Setelah sujud tadi, dan sujud dan duduk. Setelah duduk baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan tertib, diurutkan. Apa diurutkan? Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram sujud. Kemudian dalam sujud ada tumakninah, dia ada berhenti sejenak. Setelah berhenti sejenak baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian tertib. Inilah cara melaksanakan sujud tilawah. Bukan seperti kebiasaan kadang orang-orang. Tatkala dia mendengar sujud langsung dia letakkan Quran langsung dia sujud. Enggak, pakai tertibnya juga. Mesti ada niat, takbiratul ihram, sujud, tumanina. Ada 7 rukunnya. Pertama niat, sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat tumanina di dalam sujud. Yang kelima duduk dah. Yang keenam salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru yang ketujuh tertib. Ketentuan rukun-rukun di atas jika sujud tilawah dilakukan di luar solat, sedangkan jika sujud tilawah dalam solat maka rukun hanya sujud dan niat. Itu yang tadi yang 7 tadi itu di luar solat. Kalau kita di dalam solat maka rukunnya 2 cuma, sujud dan niat. Kalau kita mau seperti pada hari Jumat, sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, maka tak kala kita musuh kita niat sujud tilawah. Kemudian sujud. Setelah sujud langsung berdiri balik. Ini di dalam sholat. Kalau di luar sholat seperti tadi. Kemudian kesunahan-kesunahan dalam sujud tilawah. Pertama melepaskan niat. Yang kedua mengangkat takbiratul ihram. Melepaskan niat itu tatkala kita di luar sholat ya. Mengangkat kepada Allahu Akbar, ini cerita di luar sholat. Membaca takbir saya hendak melakukan sujud. Allahu Akbar. Jangan diam aja. Sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Diam saja. Bingung makmum nanti. Mesti takbir. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa saat sujud, adapun bacaannya ini berbagai apa ya. Kalau dalam kitab ini Allah maktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka zuhran wada'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud alaihissalam. Yang kelima membaca takbir saat bangun dari sujud. Begitu juga ketika kita bangun daripada sujud, maka jangan diam. Langsung tanya apa? Ini tidak ngerti nih. Bingung nanti kalau kita jadi makmumnya jadi bingung. Maka Allahu Akbar, takbir. Yang keenam membaca salam yang kedua. Ini ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat seperti niat, kemudian kita takbir. Allahu Akbar, ada takbirnya. Setelah sujud nanti mau bangkit lagi takbir juga. Supaya makmum tidak nanya-nanya nanti. Allahu Akbar, jadi ada kode. Jika kita tidak sempat melakukan sujud tilawah, maka bisa diganti dengan membaca doa berikut sebanyak 4 kali. Mungkin kita dalam perjalanan atau kita mendengarkan orang dalam membaca sujud tilawah, maka kita keadaan yang tidak memungkinkan,
maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, sebanyak 4 kali. Karena Ibnu Rafi'ah menambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa ini sebagai juga pengganti salat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid terlambat, waktu tidak cukup lagi untuk salat sunat, maka dengan membaca tasbih ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka mudah-mudahan dengan kita bahas ini menjadi pelajaran, menjadi iktibar bagi kita, dan kita bagaimana tatkala melaksanakan sujud tilawah, mendengar ayat-ayat sajadah, betul kita dasarkan dengan ilmunya, sehingga amal yang kita buat ini bermanfaat. InsyaAllah kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepahaman kepada saya dan kita yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.